Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Nurrahma dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dan perkenalkan teman saya. Nama saya Yulia Mahalita dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kali ini dalam materi kebutuhan manusia dan sumber daya, ada beberapa tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang pertama ada mendeskripsikan pengertian dari masalah ekonomi, yang kedua ada mendeskripsikan kebutuhan manusia, yang ketiga ada mendeskripsikan pengalokasian sumber daya agar bermanfaat bagi orang banyak, dan yang terakhir ada mendeskripsikan barang apa, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Nah, lanjut dari peta konsep tersebut, ada dua peta konsep. Yang pertama ada masalah pokok ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan masalah pokok ekonomi? Manusia sering sekali menghadapi masalah dalam hidupnya. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memiliki masalah. Salah satunya adalah masalah ekonomi. Manusia secara alami memiliki banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun di sisi lain, alat memuas kebutuhan tersebut sangatlah terbatas. Dari pernyataan tersebut timbullah kesenjangan. Nah, kesenjangan tersebut disebut dengan masalah ekonomi. Selanjutnya ada sumber daya. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya? Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bisa mengolah sumber daya itu secara optimal agar bisa menghasilkan apa yang dia inginkan. Sumber daya ada 3 macam. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua ada sumber daya manusia, dan yang ketiga ada sumber daya modal. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke materi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, jadi teman-teman, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kehidupan manusia itu memiliki banyak sekali kebutuhan yang dapat menimbulkan masalah ekonomi. Kebutuhan timbul karena adanya tuntunan fisik dan psikis agar dapat hidup layak sebagai manusia, sehingga kebutuhan tersebut itu menjadi beraneka ragam macamnya, dan seringkali kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi dengan semuanya. Hal ini menjadi kebutuhan tersebut menjadi tak terbatas. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dipenuhi oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, tingkat pendapatan. Yang kedua, kemajuan teknologi informasi. Yang ketiga, akulturasi budaya. Yang keempat, perdagangan internasional. Dan yang kelima, agama dan kepercayaan. Dan teman-teman, kita akan membahas materi tersebut satu persatu. Yang pertama dari tingkat pendapatan. Yang dimaksud di sini yaitu semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin banyak pula kebutuhannya. Misalnya, kebutuhan pengusaha kaya raya berbeda dengan para karyawannya. Biasanya pengusaha tersebut bisa cenderung memenuhi kebutuhannya sampai dengan tahap terakhir, yaitu kebutuhan tersier akan barang-barang mewah, dan sebaliknya. Dan yang kedua ada kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi memberikan kita kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Cukup kita diam saja di rumah, kebutuhan tersebut bisa kita pesan lewat media telepon, karena sekarang ini teknologi informasi memberikan kita fitur-fitur belanja online yang canggih. Dan yang ketiga ada akulturasi budaya. Yang dimaksud di sini adalah kebudayaan itu sangatlah berpengaruh terhadap kebutuhan hidup seseorang, baik itu kebudayaan yang datang dari dalam maupun kebudayaan yang datang dari luar. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir dan kebiasaan hidup, dan akan menimbulkan kebutuhan dari berbagai macam barang. Dan yang keempat ada perdagangan internasional. Di sini yang dimaksud adalah perdagangan akan menimbulkan arus barang atau jasa yang masuk dari luar ke dalam negeri. Nah, hal tersebut jika diteruskan secara terus-menerus akan menyebabkan sikap konsumtif bagi masyarakatnya. Dan yang terakhir ada agama dan kepercayaan. Perbedaan agama dan kepercayaan yang dianut seseorang mengakibatkan timbulnya
perbedaan kebutuhan sesuai dengan norma agama yang dianutnya. Misalnya, agama Muslim dengan agama Katolik itu sangat berbeda kebutuhan dan dalam pemenuhan kebutuhan itu sangatlah berbeda. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas masalah pokok dalam ekonomi. Yang pertama yaitu barang dan jasa, apa yang akan diproduksi. Masalah pokok ekonomi yang membutuhkan pemecahan masalah diantaranya adalah barang apa yang akan diproduksi, barang primer, sekunder, atau barang tersier, dengan sumber daya yang ada yang harus dilakukan oleh seorang produsen dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memproduksi? Pertanyaan ini menyangkut tentang bagaimana teknik produksi yang dapat diterapkan dan kemampuan mengkombinasikan faktor-faktor produksi atau sumber daya alam yang ada di dalam proses produksi tersebut. Sampai sini paham teman-teman? Ya, kemudian kita berlanjut kepada faktor produksi. Apa itu faktor produksi? Dalam kegiatan produksi, untuk menghasilkan suatu barang atau jasa, maka dibutuhkan faktor-faktor yang disebut sebagai faktor produksi. Saya akan menjelaskan faktor produksi yang ada di sini, yaitu yang pertama, faktor produksi alam. Faktor produksi alam yaitu faktor penunjang kegiatan produksi yang tersedia di alam. Faktor ini meliputi tanah, air, hasil hutan, dan lain-lain. Barang-barang ini pun juga dapat memberikan nilai tambah dari suatu barang atau jasa, sehingga bisa disebut sebagai faktor produksi. Sebagai ilustrasinya, ya kita gambarkan seperti ini. Ketika kita memproduksi padi, maka ada peran faktor produksi alam berupa tanah, air hujan, iklim, dan sebagainya. Tanah yang subur dapat membantu pertumbuhan padi dengan baik. Begitu pula air hujan dan iklim yang bisa mendukung pertumbuhan padi sehingga bisa bernilai dan dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi. Yang kedua yaitu faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi yang bentuknya berupa tenaga kerja manusia atau yang bisa disebut sebagai sumber daya manusia atau SDM yang teman-teman ketahui. Tenaga kerja ini memegang peranan penting dalam menjalankan berbagai kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja berdasarkan kualitasnya dan juga tenaga kerja berdasarkan sifatnya. Seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga adanya faktor produksi modal. Faktor produksi modal berperan sangat penting dalam menunjang kelancaran proses produksi. Faktor produksi modal dapat digolongkan berdasarkan asal, bentuk, dan juga sifatnya. Ya, selanjutnya ada teknik skill, yaitu suatu keahlian yang sifatnya teknis dalam pelaksanaan proses produksi, sehingga proses produksi tersebut bisa berjalan dengan baik dan juga dengan maksimal. Selanjutnya, selain itu ada organizational skill. Apa itu organizational skill? Yaitu suatu keahlian dalam memimpin berbagai jenis usaha atau organisasi, sehingga usaha atau organisasi yang dipimpin tersebut bisa berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sejak awal. Ya, selanjutnya masalah pokok ekonomi yang ketiga yaitu untuk siapa barang dan jasa dihasilkan. Pertanyaan ini menyangkut masalah untuk siapa atau masyarakat yang mana yang dapat mengkonsumsi produksi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga materi tentang sumber daya. Sumber daya itu terdiri dari apa saja sih? Ya, saya kali ini akan membahasnya. Ya, yang pertama, macam-macam sumber daya. Sumber daya yaitu ada sumber daya alam atau yang kita ketahui segala hal yang ada di alam yang dapat digunakan dalam menghasilkan barang produksi. Namun jika sumber daya ini dieksploitasi secara berlebihan, tentunya dapat merusak keseimbangan alam. Jadi kita harus memanfaatkan secara efisien dan harus dilakukannya. Contoh sumber daya yang ada yaitu seperti uranium. Yang kedua ada batuan seperti granit atau batuan emas juga ada. Yang ketiga ada kayu. Seperti itu.
Kemudian sumber daya manusia. Selain sebagai konsumen barang dan jasa, juga merupakan sumber daya yang membawa manfaat yang besar bagi kemampuan dan dimanfaatkan secara maksimal, yaitu dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat faktor produksi. Unsur-unsur sumber daya yang berkualitas meliputi seperti akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini sangat berpengaruh. Yang kedua, adanya keahlian. Dengan adanya keahlian, kita dapat memproduksi suatu barang atau suatu jasa yang telah kita tekuni. Yang ketiga, ini kekuatan fisik. Kekuatan fisik ini sangatlah penting. Apabila tidak ada kekuatan fisik, maka faktor yang pertama yaitu akhlak yang baik dan juga keahlian itu tidak dapat tertunjang tanpa adanya kekuatan fisik yang baik. Seperti itu. Kemudian ada macam-macam kebutuhan manusia. Saya akan menjelaskan kebutuhan manusia itu ada tiga jenis, yaitu kebutuhan yang pertama, kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak. Kebutuhan ini mendasar dan harus dipenuhi manusia. Kebutuhan primer ini terdiri dari sandang, pangan, papan, dan juga tempat tinggal. Tanpa pangan dan papan, manusia akan meninggal. Begitu pula tanpa sandang dan papan, manusia akan tersiksa hidupnya dan rentan terserang pada penyakit. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan. Kebutuhan sekunder berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi terlebih dahulu. Kebutuhan sekunder ini contohnya seperti kebutuhan akan akses kesehatan, akan hiburan. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis, atau gengsi. Kebutuhan ini juga dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini dapat dipenuhi sebagai prioritas yang ketiga setelah kebutuhan primer, sekunder, dan yang terakhir tersier. Kebutuhan tersier contohnya seperti liburan ke luar negeri, terus perhiasan, dan juga barang-barang bermerek ataupun barang-barang mewah. Ya, next teman-teman, kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan juga kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang sifatnya mendesak atau tidak dapat ditunda pemenuhannya. Jika kebutuhan sekarang tidak dipenuhi pada saat itu juga, maka seseorang individu harus siap menghadapi konsekuensinya. Contohnya kebutuhan sekarang adalah seperti makan pada saat lapar, minum pada saat kehausan, mengkonsumsi obat ketika sedang sakit, dan juga lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang ini sifatnya tidak seperti kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya masih bisa ditunda, entah dilakukan pada esok hari atau dapat dilakukan dengan tahun depan. Kebutuhan akan datang memang tidak terlalu menjadi prioritas untuk masa ini, akan tetapi untuk masa depan yang lebih cerah, maka kita akan sebaiknya mempersiapkan segala kebutuhan kita di masa mendatang. Contohnya seperti tabungan, asuransi, biaya pendidikan, asuransi kesehatan, dan juga lain-lain. Seperti itu. Ya, teman-teman, kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh teman saya dan juga saya, yaitu kesimpulan yang pertama yaitu masalah ekonomi terjadi karena adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuasan kebutuhannya itu sangat terbatas, jadi tidak balance, jadi lebih banyak kebutuhannya atau keinginannya manusia daripada alat pemenuhannya. Yang kedua yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain oleh tingkat pendapatan manusia itu sendiri, yang kedua adanya teknologi, dan yang ketiga adanya seperti perubahan sirkulasi dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga
manusia harus memanfaatkan sumber daya yang ada dan memprosesnya agar dapat maksimal. Seperti itu teman-teman yang telah dijelaskan oleh teman saya dan juga saya.